Halo teman-teman, saya Sulawat 7 akan menjelaskan tentang materi bentuk ancaman dan faktor ancaman jaringan dengan saya, Rizal Nuri, dan juga teman saya. Saya Valencia Gata Trisyanto, nomor absen 37. Oke, kita akan masuk materi pertama. Nah, materi pertama adalah bentuk ancaman keamanan. Yang pertama ada sniffer, di mana sniffer adalah peralatan atau yang dapat memonitor proses secara berlangsung. Jadi si sniffer ini atau alat ini dia akan memonitoring sebuah jaringan, sebuah traffic jaringan yang sedang berlangsung secara nyata, juga secara live. Spoofing menggunakan komputer untuk meniru atau menimpa data atau alamat IP. Jadi spoofing adalah simpelnya adalah sebuah peniruan IP atau identitas di mana bertujuan untuk mengelabui seseorang. Seperti contoh saat kita ingin login ke dalam sebuah PHP tertentu, tetapi kita diarahkan ke alamat PHP yang palsu, di mana PHP tersebut adalah tiruan dari orang untuk agar kita dapat memasukkan info penting yang diinginkan oleh si peniru tersebut. Juga ada breaking, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Dan dari remote attack, segala bentuk ancaman serangan terhadap suatu mesin, tetapi penyerangnya tidak memiliki izin resmi atau tidak memiliki kendali penuh terhadap mesin tersebut. Remote attack ini biasanya akan berkaitan dengan SSH, di mana sang attacker akan memanfaatkan service remote server untuk mengotak-atik atau untuk mengakses sebuah jaringan yang yang si attacker tersebut tidak diizinkan. Kemudian ada hole, kondisi software atau hardware yang dapat diakses oleh pengguna yang tidak memiliki otoritas. Ini sama seperti yang crack tadi, yang remote attack tadi. Dan ada hacking, bentuk kegiatan secara diam-diam mempelajari sistem yang tidak sukar dimengerti, lalu mengelola dan share hasil uji coba. Di sini hacking ini lebih ke dia memaksakan untuk masuk ke dalam sebuah server atau jaringan. Dia mempelajari sistem jaringan tersebut dengan diam-diam tanpa diketahui. Kemudian dia mencoba masuk dan dia mengelola dan juga meng-share hasil ujian tersebut. Jadi dia seolah-olah meng-share info-info atau informasi-informasi yang ada dalam server. Cracking, bentuk kegiatan yang sangat diam-diam mempelajari sistem dengan berjalan. Ini sama seperti hacking, bedanya dia hanya untuk mengcrack sebuah untuk mengcrack password atau mengcrack sebuah server agar bisa masuk, dan hanya mencuri saja. Berbeda dengan hacking, mana hacking itu dia akan mengobrak-abrik sebuah server dan menyebarnya ke publik. Kemudian kita akan membahas macam-macam atau beberapa alat sniffer, di mana alat ini agak familiar dengan saya, di mana alat pertama
adalah Wireshark. Salah satu alat sniffer adalah Wireshark, di mana contoh penggunaannya akan ada pada slide berikutnya, di mana slide berikutnya berisikan tentang cara penggunaan, manfaat, dan juga kegunaan dari si Wireshark ini. Oke, kali ini kita akan mempraktekkan melakukan cara penggunaan Wireshark di Linux. Di Windows sebenarnya juga bisa, cuman untuk kali ini saya menggunakan Linux, di mana saya menggunakan Kali Linux. Kita juga akan belajar bagaimana sih cara penggunaan Wireshark, manfaat dari Wireshark, terus kemudian kegunaan Wireshark itu sebenarnya untuk apa. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, sebentar. Kita masuk langsung ke terminal command prompt. Kemudian kita ketik saja Wireshark. Kita enter. Nah, di sini karena eh, network saya menggunakan wired connection 1 nih, maka saya akan memilih ETH0 ini yang sudah ada IP-nya. Nah, terus ini gunanya apa loh? Nah, ini tuh kegunaan dari Wireshark adalah memindai trafik-trafik atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebuah jaringan, di mana jaringan ini adalah jaringan dari ISP yang tersambung ke router, kemudian ke perangkat saya. Ini adalah trafik-trafiknya. Ini misalnya ini source. Ini source ini adalah apa namanya? Misalnya ini source-nya ini. Berarti yang ngirim kita menuju ke sini. Host atau yang ini, source ini dari traffic yang lain menuju ke jaringan kita. Jadi dia si Wireshark ini bertujuan untuk memindai trafik, di mana trafik arus balik ataupun arus pergi. Seperti itu. Misalnya saya akan mencoba di login SQLite. Di sini misalnya hello. Misalnya ini 1, 2, 3 login failed. Kita lihat di sini. Apakah ada riwayat saya pernah mengakses si HTTP itu? Nah, ini ada HTTP get, HTTP. Misalnya kita tengok yang HTTP post, kita lihat dulu. Nah, ini post login PHP. Coba kita lihat. Ke CTF. Detail yang nanti kemasukan. Ya, seperti itu. Misalnya kita akan mulai ulang si ini Wireshark-nya.
akan mulai ulang. Kita mulai ulang. Tapi kita mulai dari ping di command prompt laptop kita menuju ke IP dari reply. Nah, seperti kita lihat ya, ini CMP source. Nah, source-nya kan ini source awalnya dari laptop saya menuju ke Linux, ke Linux ini, untuk Linux menuju ke laptop saya, seperti itu sampai gitu, sampai selesai. empat kali sense. Jadi kesimpulannya ya, Versak ini memang ditujukan untuk mengecek memindai sebuah traffic untuk menangkap sebuah paket misterius, atau mungkin digunakan untuk memantau paket-paket yang tidak diperlukan, yang berpotensi untuk mengancam, untuk merusak jaringan, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi simpelnya, Wireshark adalah alat sniffer yang paling populer yang digunakan untuk menganalisa jaringan secara live, secara nyata. Wireshark dapat menangkap paket data dari berbagai protokol jaringan dan menampilkannya dalam format yang mudah dimengerti. Jadi dia akan menampilkan semua traffic keluar atau traffic masuk yang bersinggungan atau yang berinteraksi langsung dengan jaringan yang kita pantau. Kemudian ada alat kedua sniffer, maksudnya contoh kedua alat sniffer yaitu Nmap. Salah satu alat sniffer adalah Nmap, dimana contoh penggunaannya, juga manfaat penggunaan Nmap, dan juga kegunaan Nmap ini sebenarnya untuk apa, akan ada di slide berikutnya. Oke, kali ini kita akan mempraktekkan tentang cara penggunaan Nmap. Dan juga kita akan mempelajari apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan alat Nmap ini ke suatu jaringan atau suatu server atau klien. Apa saja sih manfaat yang kita dapatkan, dan juga informasi-informasi yang kita dapatkan, dan juga sebenarnya berguna nggak sih alat Nmap ini untuk kita sebagai si administrator troubleshooting jaringan, atau mungkin kita sebagai hacker yang akan mengotak-atik sebuah server atau sebuah traffic. Oke, pertama-tama seperti biasa kita akan masuk ke VirtualBox dulu. Di sini saya sudah menyiapkan satu server yang akan menjadi tujuan serangan saya. Kita akan buka terlebih dahulu. Oh ya, dan jangan lupa perhatikan ketika kalian menggunakan OS atau menggunakan server untuk sebagai penyerangan, dan juga alat atau OS yang akan digunakan untuk menyerang server tersebut haruslah dalam adapter yang sama atau network yang sama, dimana karena saya menggunakan WiFi, maka saya menggunakan mode bridge, dan juga adapter saya akan menggunakan adapter WiFi. Ya, adapter WiFi. Oke, kita bisa lihat. Oke, ini adalah IP dari server ini, dari server yang akan kita serang, di mana IP-nya adalah 192.168.1.19. Di sini kita tidak tahu apa sandinya, apa passwordnya, karena kita tidak tahu, karena kita tidak mengotak-ngatik server, kita mengotak-ngatiknya dari OS atau dari perangkat yang akan kita gunakan untuk menyerang server ini. Dan dimana saya akan menggunakan Kali Linux. Kita buka Kali Linux saya. Ini adalah alat atau perangkat yang akan saya gunakan untuk mengeksekusi atau
menyerang si server. Oke, kita akan login. Oke, step pertama kita akan langsung membuka terminal atau command prompt dari Linux saya. Kemudian kita akan langsung jalankan perintah nmap karena kita sudah mengetahui IP target kita, di mana IP-nya adalah 192.168.115 dan sintaksnya adalah seperti berikut. Oke, biarkan saja karena jika seperti ini maka alatnya tetap men-scan. Nah, di sini bisa kita lihat ada port 22, ada port 80, dan juga ada port 111, di mana seperti yang kita tahu port 22 adalah port yang digunakan oleh remote server atau SSH. Berarti si server ini atau si IP ini dia terdapat service SSH atau remote server, di mana dengan hal itu berarti kita bisa mengatur atau kita bisa masuk ke server dengan apa, remote jarak jauh atau ya seperti itulah, remote server, pengkonfigurasian jarak jauh. Nah, kemudian di sini ada juga port 80, di mana port 80 di mana di sini adalah service adalah HTTP. Berarti si server ini memiliki service HTTP atau memiliki web, di mana untuk melihatnya kita bisa melihat langsung saja. Kita buka, kita ketikkan IP-nya. Ternyata ada. Berarti memang si server ini mempunyai service CSH, remote server, dan juga HTTP atau web server. Kemudian jika kita sudah mempunyai semua informasi seperti ini, sebenarnya pada kali ini, pada praktek ini kita sudah clear dalam hal alat nmap, penggunaan dan cara penggunaannya, dan juga apa saja yang kita dapatkan di nmap tersebut. Tetapi di sini saya akan melanjutkan lebih jauh tentang yang akan berfokus tentang cara pemanfaatan si nmap ini. Jadi kita nggak hanya sekedar semata-mata untuk mengscan sebuah jaringan, tetapi kita juga akan memanfaatkan nih apa informasi-informasi yang kita dapatkan di server ini. Dimana langkah pertamanya kita sudah mengetahui bahwa si server ini mempunyai web, dimana kita akan jalankan atau kita akan scan web tersebut untuk mengetahui
apakah di web tersebut ada direktori tersembunyi yang berpotensi kita gunakan untuk sebagai informasi tambahan untuk masuk ke dalam server tersebut. Nah, di mana pada sintaks kali ini, GoBuster adalah sebuah alat yang akan kita gunakan untuk mengscan sebuah web atau sebuah HTTP, di mana scan tersebut akan uh, men-scan apa saja direktori tersembunyi yang ada di web tersebut, atau atau direktori mungkin mungkin sang administrator menambahkan atau menyimpan sebuah direktori yang berisi informasi-informasi yang bisa kita manfaatkan untuk masuk lebih dalam ke server, dimana ini adalah webnya, ini adalah komen untuk alat GoBusternya. Kemudian ini adalah sebuah word list atau sebuah list kata-kata yang akan mencocokkan kata-kata ini dengan direktori-direktori tersembunyi yang ada di sini. Jadi si GoBuster ini akan mencari direktori-direktori tersembunyi di sini dengan memanfaatkan list-list kata yang ada di rockview.txt ini, mencocokkan dan menemukannya. Oke, Oke, ini agak lumayan lama karena terdapat banyak sekali kata. Kita tunggu sampai mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ada /admin di web tersebut. Di web ini ada /admin. Ini /admin. Berarti ada direktori admin di dalam web ini. Dan ini ada alamatnya. Kita bisa lihat sembari menunggu GoBusternya sedang berjalan, kita akan mencoba direktori admin. Nah, ada parent directory instance. Mungkin kita coba lihat instance-nya dulu ya. I need to change my password. Is to outdated, but the technology isn't my thing. I prefer go fishing or watching soccer. Berarti dia ini mau mengganti password ini karena password ini sudah terlalu usang, tapi dia nggak tahu tentang teknologi, jadi dia mending mancing dan juga masih soccer, melihat nonton bola. Berarti ini adalah password, tapi ini password apa kita belum tahu. Kita copy dulu, kita belum tahu ini password apa. Kita akan lihat apakah bisa selesai. Manual. Oke, ada direktori manual. Oke, kita coba. Mungkin ada informasi tambahan di direktori manual. Oke, nggak ada ternyata, cuman web server Apache.
version 2.4. Man, ini terlalu lama sepertinya kalau memakai Copilot, karena si list kata-katanya terlalu banyak. Ini saja belum nyampe 1%. Oke, kita open dulu aja. Kita juga bisa menggunakan dir untuk alat lain selain Copilot yang fungsinya sama, di mana komennya simple saja. http dia akan langsung mencari. Kita bisa lihat direktori http admin. Direktori http admin, ada css, ada jing, ada js, ada mail, ada manual, ada vendor. Ada apa lagi? Ternyata ada banyak ya. Oh, yang tadi nih yang di dalam manual. Ya. Tapi kita juga menemukan pada yang sebelumnya kita juga menemukan adanya remote server atau SSH. Kalau kita lihat password yang kita temukan tadi, sepertinya ada angka di dalam ada sebuah string, di mana stringnya berisikan tet. Mungkin kita bisa login dengan SSH. Mungkin kita bisa login ke remote servernya si server ini dengan servernya tet, dengan username-nya tet. Mungkin kita coba bisa lihat. Mungkin kita akan coba. Oke, kita akan coba SSH tet. Eh, oke, password. Oh, kita copy. Bentar. Wait, apa ini? Oke, tadi kita menemukan adanya service SSH di dalam server ini. Nih, service SSH di port 22. Tentunya di port 22. Karena si remote server memang menggunakan port 22. Kita tadi juga menemukan di admin kita menemukan sebuah password. Kita menemukan sebuah password yang outdated. Kita juga sudah menyalinnya di text editor. Saya asumsikan bahwa si password tersebut ada hubungannya dengan remote server. Nah, karena yang pastinya apa sang 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 administrator ketika masuk ke dalam sebuah server, ke dalam sebuah terminal server, dia juga akan menggunakan password yang sama ketika dia juga menggunakan si remote server SSH untuk meremote si server. Nanti dengan kata lain kita sudah bisa menemukan passwordnya untuk si remote server, untuk meremote si server tersebut. Tapi kita tidak mengetahui apa usernya tuh yang mana, kita nggak tahu. Tapi di sini kita bisa lihat, di sini ada angka. Di tengah-tengah terdapat string, di mana string ini berisikan tet, tet. Saya asumsikan bahwa tet ini adalah usernya
Dan keseluruhan ini adalah passwordnya. Kita akan coba saja. Oke. Passwordnya ditanya nggak? Coba kita copy. Baik. Wait. Begini. Sorry. Ish. Nah, sudah bisa masuk ke dalam server, ke dalam remote server ini. Kita sudah bisa mengakses si server. Tapi kita belum masuk ke root, ke mode root atau mode jika di dalam terminal atau di dalam konfigurasian root adalah mode atau ya adalah mode tertinggi, kasta tertinggi. Coba root. Oke, nggak ada. Coba kita su. Kita asumsikan bahwa passwordnya sama. Oke, ternyata beda passwordnya. Ternyata passwordnya beda. Jadi kita nggak bisa masuk ke mode root dengan menggunakan password yang sama saat kita masuk ke SSH. Jadi akan kita akan melihat direktori yang ada di sudo dengan komen sebagai berikut. Oke, no password. Berarti di dalam ini ada user ya mungkin. Oh, coba kita cari user yang mempunyai ID atau ID atau user yang punya ID dengan berita berikut. Oke, kita menemukan beberapa direktori di sini. USR bin. Oke, kita tahu, sebenarnya saya tahu USR bin ini adalah sebuah direktori di mana dalam direktori tersebut terdapat banyak perintah yang apa ya? Jadi si direktori USR bin ini isinya itu adalah perintah-perintah untuk untuk pengkonfigurasian server seperti ada tpkg reconfigure, ada sistem CTL restart, dan juga ada restart networking seperti itu, apt install, tidak apt install, ya seperti itu. Jadi USR bin ini di sini adalah alat-alat yang bisa kita pakai mungkin ya. Coba kita pakai salah satu. Kita akan pakai MAWK. Setahu saya MAWK ini adalah seperti sel kecil, sel yang berskala kecil
yang biasanya kita gunakan itu untuk mengeksplorasi sebuah server, sebuah IP. Kita mengeksplorasi dengan menggunakan AWK, kita mencari apapun, kita mencari sesuka hati isi-isi dari jaringan yang kita masuki sel kecil tersebut. Kita masukkan komen untuk merunning si sel kecil ini. Oke, bisa. Kita sudah bisa menggunakan sel kecil yang ada di yang sudah tersedia di server ini. Coba kita ls, nggak ada isinya. Coba kita UMI. Kita telah root. Tetapi root ini nggak ada isinya. Atau mungkin kita belum masuk ke root. Coba kita cd root. Bisa. Ya, ada isinya. Kita coba tengok. Oke. Ternyata si server ini isinya cuma ini ya. Tapi enggak ini doang, karena kita belum menjelajahi semua yang ada di server ini. Seperti tadi ada manual, di sini ada manual, terus juga ada tadi ada IMG, ada CSS. Kalau CSS sebenarnya sudah umum lah. Jadi seperti itu saja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan Nmap ini, dengan menggunakan alat Nmap ini, kita bisa mengeksplorasi lebih jauh dan kita bisa masuk lebih dalam ke dalam sebuah jaringan yang kita serang atau yang kita tuju. Mungkin kita bertujuan untuk troubleshooting, mengecek keamanan jaringan tersebut, atau memang kita bertujuan untuk menyerang si server tersebut. Jadi si Nmap ini bisa kita kategorikan adalah langkah awal untuk masuk ke dalam sebuah jaringan dengan mencari informasi yang bisa didapatkan di server tersebut dengan memanfaatkan port terbuka, IP terbuka, dan juga dalam satu jaringan. Jadi seperti itu. Jadi dengan Nmap kita bisa masuk lebih dalam, kita bisa memanfaatkannya, memanfaatkan informasi yang didapatkan dari Nmap untuk bisa masuk lebih dalam. Seperti itu. Ya, Nmap adalah alat pemetaan jaringan yang kompleks yang digunakan untuk melakukan pemindaian pada jaringan atau server untuk mengidentifikasi perangkat yang terbuka dan layanan yang berjalan di perangkat tersebut. Seperti pada slide sebelumnya, kita sudah belajar bahwa Nmap terdapat kita bisa mengetahui servis apa atau layanan yang terdapat dalam sebuah jaringan tersebut, dan kita bisa memanfaatkannya untuk masuk lebih dalam ke jaringan tersebut. Kemudian next, faktor penyebab ancaman ada dua, yaitu ancaman fisik dan ancaman logik. Ancaman fisik jaringan adalah ancaman yang menyerang hardware
yang berkaitan dengan jaringan. Seperti saat ada serangan pada software, maka hardware tidak dapat berjalan dengan normal. Ancaman logik pada jaringan merupakan bentuk jaringan pada perangkat lunak seperti data, dokumen, database, aplikasi, dan lain-lain. Ancaman ini dapat diminimalisir menggunakan tools yang bernama firewall. Ada beberapa jenis serangan logik seperti SQL injection, distribute denial of service atau yang disingkat dengan DDoS, traffic flooding, virus, worm, dan lain-lain. Ancaman fisik hardware yang pertama ada sabotase, seperti pemotongan kabel jaringan, mengubah konfigurasi perangkat jaringan, pemutusan suplai listrik pada server, penghapusan konfigurasi pada switch atau router. Kedua ada bencana. Akses point menjadi rusak karena terkena air yang meresap ke tembok karena hujan lebat. Akibat gempa mengganggu atau memutuskan konektivitas yang berada di tembok atau bawah tanah. Ancaman logik software yang pertama ada malware, yaitu virus, worm, trojan, spyware, ransomware. Yang kedua ada phishing atau pencurian data melalui web palsu seperti web yang mengharuskan Anda login. Yang kedua ada pencurian data melalui iklan-iklan berhadiah yang kini lagi ramai. Sangat menarik tetapi bertujuan untuk mencuri informasi dari kita seperti alamat email hingga password. Jenis-jenis serangan jaringan. Serangan pada jaringan dapat merugikan finansial yang sangat besar. Kasus data breach atau kebocoran data akibat serangan sangat menghancurkan. Dampak lainnya dari serangan jaringan adalah operasi bisnis terganggu dan menyebabkan downtime. Serangan jaringan ada dua, antara lain serangan jaringan aktif dan serangan jaringan pasif. Serangan jaringan aktif, penyerang mendapat akses tidak sah ke jaringan lalu memodifikasi data baik menghapus, mengenkripsi, atau merusaknya. Untuk serangan pasif, penjahat dunia maya menyerang untuk memantau atau mencuri data tanpa mengubahnya. Kemudian ada jenis-jenis bentuk serangan pada jaringan. Yang pertama ada DDoS attack atau Distributed Denial of Service. Merupakan serangan yang melibatkan penyebaran jaringan botnet yang luas. Botnet adalah istilah untuk perangkat yang disusupi malware dan jaringan simpelnya banjiri trafik dengan kualitas palsu dapat dijalankan. Jadi si botnet ini, si denial of service ini, DDoS ini akan menyebarkan semacam perangkat yang sudah diisikan bot atau virus-virus yang sengaja diisikan dan juga disebar ke jaringan publik atau jaringan yang besar agar si virus yang terdapat dalam perangkat ini juga ikut menyebar ke jaringan tersebut. Jadi secara nggak langsung semua orang yang dalam semua perangkat yang di dalam suatu jaringan dengan si botnet tersebut akan terkena dampak dari virusnya, seperti itu. Kemudian ada kedua ada Man in Middle Attack atau MITM. Dalam serangan Man in Middle Attack, penyerang mencegat trafik yang sah atau secara internal dalam jaringan dan musuh pada eksternal atau secara internal di dalam jaringan. Jadi Man in the Middle Attack ini seperti penggunaan wireshark, di mana dia akan langsung mencegat sebuah trafik yang menurut dia itu ada informasi, entah itu dari internal menuju eksternal atau dari eksternal menuju ke internal, seperti itu. Selanjutnya ada insider threat atau ancaman orang dalam. Masalah jaringan yang sering berkembang di belakangan ini. Setiap orang dalam yang memiliki akses ke internet komputer dan data organisasi meningkatkan risiko jaringan.
Serangan semacam ini sulit dideteksi atau dicegah karena penyerang sudah memiliki akses ke sistem data di dalam jaringan. Ada 3 contoh insider threat. Yang pertama ada kompromis atau terkompromi. Aktor ancaman yang telah mencuri kredensial pengguna karyawan yang sah, berpura-pura menjadi pengguna yang berwenang, dan memanfaatkan akun mereka untuk mengekstraksi data sensitif. Karyawan seringkali tidak mengetahui bahwa mereka telah dikompromikan. Yang kedua, ada negligence atau kelalaian. Karyawan yang tidak memiliki pelatihan kesadaran keamanan yang memadai dapat secara tidak sengaja menyalahgunakan atau mengekspos data rahasia. Yang ketiga ada malicious atau berbahaya. Pelaku jahat seperti karyawan saat ini atau mantan karyawan, pihak ketiga atau mitra menggunakan akses mereka yang istimewa untuk mencuri kekayaan intelektual atau data perusahaan untuk penipuan, sabotase, spionase, balas dendam, atau pemerasan. Kemudian ada unauthorized access. Unauthorized access atau akses jaringan yang tak disesuaikan. Serangan jaringan yang umum terjadi ditujukan untuk suatu perusahaan. Ketahanan yang lemah adalah salah satu penyebab serangan ini. Yang kelima ada privilege escalation. Penyerang menggunakan privilege escalation atau eskalasi hak akses istimewa untuk memperluas jangkauan mereka dalam sistem atau jaringan target. Dalam serangan horizontal, penyerang mendapatkan akses ke sistem yang berdekatan, sedangkan dalam serangan vertikal, mereka dapat mendapatkan akses yang lebih tinggi dalam sistem yang sama. Seperti yang kita lakukan pada contoh penerapan Nmap, di mana saya juga menggunakan privilege escalation, di mana saya mencari user yang memiliki identify. Kemudian ternyata di dalamnya terdapat sebuah direktori yang isinya adalah alat-alat atau komen-komen yang ditujukan untuk sebagai alat untuk pengkonfigurasian. Kemudian saya ingin masuk ke salah satu alat tersebut, menggunakan alat tersebut. Nah, alat tersebut digunakan harus melalui privilege. Maka dari itu saya menggunakan privilege escalation agar saya bisa masuk ke dalam si server. Kemudian ada SQL injection. Penyerang memanfaatkan bidang input pengguna untuk mengirimkan kode berbahaya. Alih-alih nilai data yang diharapkan, serangan SQL injection biasa terjadi pada situs web dan aplikasi web yang dirancang dengan buruk, terutama situs web yang menggunakan database SQL. Jadi SQL sebenarnya adalah sebuah database yang menyimpan sebuah data user untuk sebuah web atau semacamnya. Nah, dimana SQL injection ini biasanya kita menggunakan SQL injection ini di kolom-kolom atau input-input pengguna yang memerlukan sandi atau semacamnya, dimana kita mau menginputkan value-nya ketimbang kita menginputkan kita langsung menginputkan yang benar, ketimbang kita menginputkan value yang belum tentu benar. Jadi seperti pada slide selanjutnya kita akan membahas SQL injection ini tentang bagaimana penerapan SQL injection, manfaatnya, juga kegunaannya seperti apa. Oke, kali ini kita akan mempraktekkan yang namanya SQL injection.
dan juga kita akan belajar tentang apa sih SQL injection itu, gunanya untuk apa, dan seberapa pentingkah untuk kita. Oke, pertama-tama kita akan belajar bahwa apa sih SQL itu. SQL adalah sebuah bahasa simple yang digunakan untuk sebuah database. Jadi simpelnya bahasa standar yang akan digunakan untuk mengelola database relasional. Pokoknya SQL ini berhubungan dengan database. Kemudian apa SQL injection itu? Dan SQL injection adalah sebuah injeksi atau sebuah pemanggilan atau pemanggilan sebuah kode atau pemanggilan sebuah value dari luar. Jadi bukan dari dalam. Jadi seperti ini. Kita ada sebuah form login. Dimana kita tidak mengetahui passwordnya seperti apa. Nah, login web. Select from username, admin, password, 123. Sebagai catatan saja, jika ada value yang mengatakan misalnya nama admin, passwordnya salah, 3 login file seperti ini SQL query, atau mungkin dia nggak nampilin si SQL query ini, tapi dia di sini ada tanda petik seperti ini, berarti dia menggunakan SQL. Berkemungkinan bisa kalian injeksi, dan juga injection itu injeksi SQL itu ada banyak macamnya. Kita akan coba ini SQL injection palette ini. Ya, ini ada banyak, sangat banyak sekali. Ini yang generic, yang generic biasa, ini yang error based, seperti itu. Kalau soalnya seperti ini generic biasa. Kita coba username admin, yang password kita coba or 1 sama dengan 1 strip enter. Oke, bisa. Saya menggunakan password ini, dimana di sini si kode ini termasuk dalam kode SQL injection. Jadi apa sih tujuannya ini? Ya, tujuannya ini untuk memanggil value dari password tersebut, tetapi dia memanggil dari luar. Jadi seperti ini. Kalau kita kan biasanya kalau masukin password, misal value-nya kosong, berarti password salah. Nah, ini kan udah kita ngetiknya tuh bukan kriterianya, langsung kita ketik si value-nya, kita panggil si value-nya langsung. Jadi kita nggak nebak-nebak gitu berapa passwordnya, jadi kita langsung dapetin si password itu seperti itu, 1 sama dengan 1. Jadi value-nya 1 seperti itu. Ya, kurang lebih SQL injection seperti itu. Kemudian materi terakhir, kategori ancaman atau serangan jaringan keamanan. Ada 4 kategori, di mana
Kategori pertama ada interception atau pencurian. Menyerang atau mencuri dan mengakses data yang sedang ditransmisikan atau disimpan. Seperti yang kita lakukan pada saat kita menerapkan Nmap. Contoh Nmap, kita mengekspansi atau kita meneruskan apa yang sudah kita mulai, di mana saya meneruskan untuk masuk ke dalam server. Nah, data tersebut termasuk dalam interception atau pencurian, gangguan atau interruption. Silakan ini bertujuan untuk mengganggu atau merusak ketersediaan jaringan. Dan ketiga ada modification atau modifikasi. Mengacu pada upaya mengubah data, hal ini berarti merubah data secara diam-diam. Replication atau pemalsuan melibatkan pembuatan data atau entitas palsu untuk menciptakan kesan palsu atau memperoleh akses ilegal ke sistem atau jaringan. Jadi seperti itu saja materi yang akan kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang dikenal. Saya dari Kamu